Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Setelah kemarin kita berbicara kombinasi dan permutasi serta kaidah pencacahan, bab terakhir yaitu peluang. Ya, bagaimana cara menentukan peluang? Peluang suatu kejadian, misalkan peluangnya A, PA, itu adalah NA, jadi banyaknya kejadian A dibanding banyaknya semesta, NS. Ya, ini rumus dasarnya. Jadi PA sama dengan NA per NS. Itu yang wajib diingat. Ya. Untuk P aksen A, ya, PA aksen, maksudnya itu peluang bukan A, itu adalah 1 dikurangi peluang A. Ya. Kenapa kok harus 1? Karena peluang itu maksimal 1. Jadi kalau nanti kalian menghitung peluangnya dan hasilnya lebih dari 1, berarti itu hitungan kalian ada yang salah. Dan yang paling rendah itu 0. Jadi kalau peluang itu antara peluangnya A itu rentangnya antara 0 sampai 1. Jadi kalau kalian menghitung ternyata di bawah 0 atau lebih dari 1, berarti itu ada yang salah dalam mikiran kalian. Perlu dicek kembali. Oke? Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, kita ke soal yang pertama. Dinda memiliki password terdiri dari 1 huruf di antara huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda gagal mengetik passwordnya adalah, ya, yang ditanya yang gagal. Nah, karena dia peluangnya hanya terdiri 1 huruf, berarti kita ketahui bahwa NA itu hanya 1, yaitu antara A, I, U, E, atau O. Lalu NS-nya berapa? A, I, U, E, O itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya. Nah, berarti peluang dia sukses, misalkan PA itu sukses ya. Ini peluang sukses. Peluang sukses. Oke. Nah, berarti PA itu sama dengan 1/5. Nah, berarti P aksen itu sama dengan 1 dikurangi 1/5, yaitu 4/5. Berarti peluang dia gagal adalah 4/5 yang B. Itu ya. Kenapa kok PA dulu? Karena yang diketahui kalau dia passwordnya hanya terdiri dari 1 huruf. Jadi NA-nya 1, NS-nya ada 5. Itu ya. Atau kalian mau langsung ya nggak apa-apa. Kalau berhasil 1 berarti gagalnya kan ada 4. Berarti NA-nya nanti 4. Jadi 4/5. Boleh saja. Tersesuka kalian saja. Oke, banyak cara menuju rumah. Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 2. Diketahui A itu adalah 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angka 1 sampai 9 di luar 8. Oke. Nah, 5 anggota A akan diambil secara acak. Nah, peluang terambilnya 5 anggota A tersebut berjumlah genap. Nah, jadi 5 anggota itu kalau diambil jumlahnya akan genap. Jadi kalau dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti hasilnya genap. Seperti itu maksud soalnya ya. Nah, kita cari dulu NS-nya berapa. Karena diambil 5 dari 8 ya. Nah, itu berarti kita pakai kombinasi. Jadi NS itu adalah 8 kombinasi 5. Itu hasilnya berapa? Ada 56. Nah, nanti untuk dapat 56 ini gimana caranya? Nanti untuk linknya cara mengerjakan kombinasi saya taruh di deskripsi ya. Silakan dicek kalau bingung masihan. Nah, lalu NA sekarang kita cari NA.
NA-nya ini bukan sembarangan. Jadi kalau diambil 5, itu dia bilangan genap. Kan ini totalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Itu ganjil. Ganjilnya ada berapa? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ganjilnya ada 5. Itu ya. Lalu genapnya itu ada 4. Seperti itu ya. Nah, kalau diambil 5 ganjil, kalau ganjil ditambah ganjil itu kan pasti genap ya. Tapi kalau ganjil tambah ganjil itu kan ganjil. Berarti kalau kita ambil ganjil semua itu nggak mungkin. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah diambilnya 4 ganjil, 1 genap. Oke. Kemungkinan yang kedua 2 ganjil, 3 genap. Kenapa kok 3 ganjil 2 genapnya nggak boleh? Karena kalau 3 ganjil berarti nanti hasilnya ganjil. Oke? Tadi ada kesalahan sedikit, yaitu ketika genapnya itu bukan 4 tapi 3, kan artinya hanya 2, 4 dan 6, berarti genapnya ada 3. Oke? Kalau di total benar ada 8. Oke? Nah, kita sekarang cari kalau peluang pertama itu gimana banyaknya. Jadi 5 ganjil diambil 4. Jadi 5 kombinasi 4 dikali 3 kombinasi 1, karena 3 genap diambil 1. Itu ada 5 dikali 3, yaitu 15. Lalu kemungkinan kedua, kalau 2 ganjil berarti 5C2 dikali 3C3, berarti 10 dikali 1. 5C2 itu 10, 3 kali 3 itu 1. Jadi jawabannya 10. Nah, berarti peluang A itu kan tadi NA. Nah, NA adalah jumlahnya dari ini. Jadi 25. 25 itu didapat dari 10 ditambah 2, 15 dibagi 56. NS-nya kan 56. Jadi jawabannya 25/56. Berarti yang B. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, soal nomor 3 seperti ini. 2 kotak masing-masing berisi 5 bola, diberi nomor 2, 3, 5, 7, dan 8. Nah, dari setiap bola diambil sebuah bola, lalu ditanya peluang terambilnya sedikitnya 1 bola dengan nomor 3 atau 5. Jadi hanya 1 bola yang ada nomor 3-nya dan atau 5-nya. Itu ya. Paham sampai sini? Oke. Ingat ini kata-katanya atau. Oke. Nah, ini caranya. Kita buat tabel dulu. Karena ada 2 kotak, berarti nanti kita tabelnya ada 2 kotak. Semacam kalau kita dua dadu dilempar. Nah, kita buat kotak seperti itu ya. Nah, kotaknya seperti ini. Jadi 22, 23, 25, 27, 28 sampai nanti terakhirnya 88. Karena yang diminta itu adalah minimal 1, ada 3 atau 5-nya, berarti 23 boleh, 25, 32, 33, 35, 37, 38. 52 sampai 58, 73, 75, 83 dan 85. Nah, itu NS-nya berapa sih? Nah, NS-nya ada berapa? Ada 5 dikali 5, berarti ada 25. Nah, NA-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. NA-nya ada 16. Berarti peluangnya A itu ada 16/25. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Ingat ya. Jadi kalau minimal 1 berarti boleh 3, boleh 2.
Kalau harus 1, berarti nanti 33 sama 55-nya nggak boleh ikut. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning, 4 bola hijau. Nah, 6 bola itu diambil sekaligus. Jadi yang diambil 6. Peluang terambilnya 4 kuning dan 2 hijau adalah, nah kita cari dulu NS-nya. NS-nya cara mencari gimana? Seperti yang tadi, yang waktu angka tadi. Jadi totalnya itu satu keranjang ada berapa? 7 tambah 4 kan ada 11. Yang diambil 6. Berarti NS-nya adalah 11C6. 11C6 itu ada berapa? 4, 6, 2. Nah, sekarang kita cari dulu. Karena peluang terambilnya 4 bola kuning, jadi 7 bola kuning diambil 4. Jadi adalah 4, 7C4. 7C4 itu ada 35. Nah, untuk masih bingung caranya gimana, nanti dilihat di deskripsi ya, linknya ya. Lalu 2 bola hijau diambil. Nah, 4 bola diambil 2, berarti 4 kombinasi 2. Jadi didapatkan 6. Nah, karena kata-katanya dan, berarti ini nanti dikalikan. Oke, berarti peluangnya A itu adalah 35 dikalikan 6 karena katanya dan, dibagi totalnya 4, 6, 2. Nah, didapatkan 35 per 7, 7. Itu ya. Jadi jawabannya yang C. Itu ya, paham ya? Jadi nanti kalau ada katanya dan, berarti dikali. Kalau nanti katanya atau, itu ditambah. Gitu ya. Biasanya yang sering keluar seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal terakhir. Soal nomor 5. Peluang Ali, Budi, Dian lulus UAN itu masing-masing 0,7, 0,8 dan 0,9. Nah, peluang lulus hanya 1 di antara 3 orang. Nah, ini karena peluang yang ditanyakan lulus di antara hanya 1, berarti nanti kan yang 2 tidak lulus. Berarti kita harus mencari peluang tidak lulusnya. Nah, yang pertama kita cari peluang tidak lulusnya A. Jadi P aksen A. P aksen itu adalah 1 dikurangi 0,7. Nah, didapat 0,3. Itu peluang tidak lulusnya A. Nah, peluangnya B itu berarti 1 dikurangi 0,8 berarti 0,2. Nah, peluangnya Dian berarti PD itu berarti 1 dikurangi 0,9 berarti 0,1. Nah, karena yang ditanyakan hanya 1 orang yang lulus, maka peluangnya, kemungkinannya itu ada yang pertama, itu kalau Ali lulus, tapi Dian dan Budinya itu tidak lulus, ya. Lalu keduanya, kalau Budinya lulus, tapi Dian dan Ali itu tidak lulus. Yang ketiga, itu kalau Diannya lulus, Budi dan Ali itu tidak lulus, ya. Itu gimana caranya mencari? Nah, kalian kan sudah tahu peluangnya Ali lulus itu berapa? 0,7. Berarti ini adalah 0,7 dikali peluang Dian tidak lulus itu 0,1. Lalu dikalikan lagi peluangnya Budi tidak lulus itu adalah 0,2. Ini hasilnya. Ini adalah 0,014. Nah, lalu yang kemungkinan kedua, kalau Budi lulus tadi kan 0,8 berarti 0,8 dikali Dian tidak lulus 0,1 dikali 0,3 itu ada 0,024. Nah, yang terakhir kalau Dian lulus berarti kan 0,9 dikali 0,2 dikali 0,3 itu hasilnya 0,054. Nah,
Jadi peluangnya totalnya itu adalah PT itu adalah 0,014 ditambah 0,024 ditambah 0,054. Ini kalau di total ada 2,900, berarti 0,092, jadi yang B. Gitu ya caranya. Jadi kalau ditanya yang satu lulus, jadi nanti kalau ditanya dua lulus gimana? Ya kalau Ali dan Budi lulus tapi Dian tidak. Kalau Ali Dian lulus, Budi tidak. Berarti akan banyak lagi kemungkinannya. Tidak hanya 3 nanti kalau 2 lulus ya. Di list saja daftarnya biar mudah. Seperti itu ya. Karena peluang itu banyak ngelistnya nanti. Oke? Cukup sampai sekian dulu pembahasan peluang kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat buat yang lain. Ada kurangnya silakan komen, like kalau suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar banyak yang dapat manfaatnya. Oke? Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.